teman-teman, di video kali ini saya bersama abang saya ini kembali akan melakukan review satu unit sepeda motor. Dan sepeda motor yang akan kami review kali ini adalah satu unit Royal Enfield. Royal Enfield yang akan kami review kali ini tergolong cukup langka. Kenapa Royal Enfield yang ada di depan kami ini dibilang langka? Apa aja detail-detailnya? Langsung aja kita simak videonya. Enjoy! Oke teman-teman, ini adalah Royal Enfield tipe Classic 500 Injection. Kalau dari segi produksi sebenarnya ini adalah RE tipe baru, karena itu gearboxnya udah gabung, bukan yang model misah. Cuman kalau buat di Indonesia ini RE-nya itu termasuk yang tipe lama. Kenapa? Karena ini RE tahun 2014. Jadi masih masuk ke Indonesia itu masih atas nama importir pribadi atau perorangan. Kalau di Bandung waktu itu saya pertama kali lihat RE tahun 2015 di toko clothingnya David Naif di Union Well. Waktu itu buat tipe Classic 500 harganya itu masih 180 juta lebih. Oke teman-teman, langsung aja kita muter-muter lihat RE-nya dari dekat. Ini RE tipe Classic 500 warna red chrome. Sebenarnya secara keseluruhan ini nggak jauh beda, sama persis lah ya sebenarnya sama yang tipe klasik lainnya, mau yang chrome atau warnanya solid. Jadi secara tampilan keseluruhan itu sama persis, tapi yang membedain itu cuman detail-detailnya. Yang ini yang membuat RE ini jadi langka. Nah, apa aja detailnya yang membuat RE ini jadi langka? Nah, nanti aja kita lihat ya. Sekarang kita lihat overall dulu secara keseluruhan penampilan RE ini kayak gimana. Jadi dari segi penampilan luar, terus kapasitas mesin, terus sistem pembakaran dan lain-lain, itu pengapian juga sama persis sama kayak RE Classic 500 lainnya. Oke, sekarang coba kita lihat dari dekat ya. Oke, kita lihat dari dekat. Nah, kita lihat di bagian lampunya dulu. Nah, lampunya ini sama. Sebenarnya buat penampilan lampu ya ini sama, mau yang bulat 3,5, bulat 500 atau klasik 3,5, 500 itu sama, masih pakai tipe lampu yang model bundar. Buat lampu sendiri itu yang ukuran diameternya itu 7 inci. Nah di depannya ini sebenarnya ada pakai pad nih teman-teman, pakai pad, cuman karena saya nggak suka kayak culun gitu ya, kayak genit-genit gitu, jadi saya lepas aja. Nah ini ada lampu senja ini kiri kanan, pakai bohlam tusuk juga sama, itu murah lah kalau misalnya putus spakbor, juga sama model melengkung kayak gini. Terus ada bracketnya sama kayak tipe-tipe yang lainnya. Nah, ada 3 bracket, jadi modelnya klasik banget. Kalau buat ban saya masih pakai yang MRV, merek MRV yang masih bawaan pabrik karena masih tebal, jadi saya belum ganti. Spion juga sama kayak tipe-tipe yang lain. Grip juga sama. Ada bandulnya di kiri, di kanan. Terus juga spion juga sama. Bila bundar gini ada tulisannya Koleng Ori. Ada engine cut off-nya buat di handle atau holder kanan. Ada buat lampu lampu besar ya. Buat handle rem depan sama, terus master rem juga sama, terus grip kiri kanan juga sama ya, ada bandulnya. Spion kiri juga sama persis. Ini juga ada buat lampu jauh, lampu dekat, ada lampu sennya, ada buat cuknya. Oke, buat overall bagian atas itu sama ya teman-teman. Nah sekarang coba kita lihat di mesinnya juga sama sebenarnya, masih pakai yang double busi yang twin spark itu, twin spark 500 EFI. Masih ada selahan juga sama persis, ini pakai injection sama persis juga. Terus kita lihat ini ada tutup, ini sebenarnya tutup ini nggak berguna ya sebenarnya, cuma cover doang. Nah ini buat filter udara sama persis, segitiganya sama persis. Terus ini knalpotnya saya udah pakai yang blur tapi model yang klasik ya, model yang ori. Spakbor juga sama belakang, model melengkung gitu, tapi yang ini klasik banget lah ya. Terus shock breaker juga sama, yang model spring, model pair. Terus lampu belakang, sen belakang, kiri kanan sama semua. Terus rumah lampu juga sama, lampu rem juga, mikanya juga sama, bundar. Terus ada reflektor juga. Bracket spakbor juga sama, ngikutin bentuk spakbor yang melengkung gitu. Terus di kiri itu ada kayak handle buat ngangkat kalau kita mau standar 2. Terus ini di kiri ini toolbox bentuk segitiga juga sama persis kayak yang lain. Terus ini cover aki sama kotak modelnya, teman ini yang chrome. Terus bagian kiri itu ada dinamo starternya, karena ini udah pakai dinamo starter, electric starter.
Terus engine guardnya itu yang ori ya. Nah, ini buat shifter, buat giginya, buat gearnya sama. Kalau buat sistem pengereman depan itu sama, udah pakai disc brake ya, mau yang klasik 3,5, klasik 500 sama. Nah, sekarang kita lihat nih bagian khususnya nih teman-teman. Nah, ini bagian khususnya salah satunya adalah di lettering yang ada di tangki. Oke, sekarang kita buat perbandingan ya. Kita bandingin sama yang RE klasik 500 yang chrome juga. Teman-teman bisa lihat font atau hurufnya ini kayak gini bentuknya, agak bold gitu ya, tebal-tebal gitu. Terus ini bentuk huruf yang tipe RE yang terbaru. Terus kita bandingin dengan yang RE 500 yang Desert Storm, ini sama ya, tuh bentuk hurufnya juga sama. Nah, sekarang kita balik lagi ke yang red chrome. Nah, ini kan teman-teman bisa lihat, ini bentuk hurufnya itu beda jauh. Ini masih yang agak-agak klasik gitu ya, masih agak tipis. Terus juga R-nya tuh melengkung kayak gitu, beda jauh lah. Terus blok warna yang merah itu dia karena dia hurufnya itu panjang-panjang, jadi dia juga ikut panjang si blok warnanya itu. Oke, kalau tadi bentuk huruf yang ada di tangki, sekarang kita geser ke bentuk huruf yang ada di toolbox sama yang di saringan udara. Sekarang saya mau kasih lihat ke teman-teman itu bentuk huruf dan logo yang ada di toolbox dan di cover saringan udara. Itu lebih ramping, terus lebih kayak tipis-tipis gitu. Nah, ini yang tipe yang lebih baru. Maksudnya lebih baru itu adalah yang sudah masuk ATPM. Nah, ini teman-teman bisa lihat ini jauh beda ya. Itu apa namanya, cuman ada tulisan 500 klasik ya, terus juga lebih tebal-tebal gitu. Terus bentuk sayapnya juga beda ya. Ini lebih kecil hurufnya. Sementara buat si klasik chrome yang lagi kita bahas ini, angka 500-nya itu gede di tengah, terus sayapnya itu lebih tipis. Nah, sekarang kita lihat yang di cover saringan udara ya. Ini kan lebih tipis ya sayapnya itu, jadi lebih klasik, dia lebih simple lah. Oke teman-teman, urusan lettering, bentuk huruf dan logo dan lain-lain itu udah selesai. Sekarang kita masuk ke bagian kedua, yang lain yang beda, yang membuat motor ini beda dengan motor yang lainnya yang sudah masuk ATPM. Itu ada di bagian indikator bahan bakar. Oke, kayak yang teman-teman bisa lihat nih, kalau yang udah masuk ATPM itu dia kayak ada blok hitam gitu ya, warna hitam, terus tengah-tengahnya ada logo RE, di kirinya itu di atas ada buat indikator bahan bakar, di kanannya itu adalah indikator buat cek engine. Nah, itu teman-teman bisa lihat sama semua ya, itu tipenya. Nah, sementara kalau yang klasik chrome yang kita bahas ini itu beda. Jadi warna dasarnya cuma putih, terus di bawah cuma ada tulisan Royal Enfield tanpa logo. Nah, di kiri kanan itu sama ada indikator bahan bakar sama cek engine. Sekarang kita lihat ke bagian lain, yaitu di panel speedometer. Kalau yang resmi masuk ATPM itu dua warna ya teman-teman. Jadi lingkaran luarnya itu ada two tone warna hitam putih. Terus bentuk hurufnya atau bentuk angkanya itu dia lebih gendut-gendut, lebih pendek. Nah, itu ya lebih lebih modern lah penampilannya. Terus juga logo atau tulisan Royal Enfield-nya itu sama ya, kayak yang model baru. Nah, kalau yang model yang sekarang kita bahas ini, yang klasik yang 2014, yang non ATPM itu beda. Coba kita lihat sebentar lagi. Nah, ini ya. Nah, itu hanya warna hitam lingkaran luarnya. Terus bentuk angkanya itu juga panjang-panjang, lebih ramping-ramping. Terus tulisan Royal Enfield-nya itu masih yang model lama. Kalau yang lainnya sih sama ya, di atas itu ada odometer, terus di tengah ada lampu indikator netral sama lampu sen. Oke teman-teman, sekarang kita langsung masuk ke bagian puncak, bagian yang paling beda antara yang ATPM sama non ATPM. Terutama yang klasik 500 chrome. Nah, ini tangkinya itu lebih kecil, jadi dikenal dengan istilah small tank buat yang RE tipe ini. Memang ini banyak member-member atau pengguna RE yang nggak percaya tangkinya itu lebih kecil. Nah, nanti mudah-mudahan di video berikutnya saya akan bisa ngebuktiin memang tangki ini lebih kecil dibanding yang lain, dibanding yang sudah masuk ATPM. Nah, ciri utama small tank itu dia itu pakai baut buat penguncinya, bukan pakai yang ada karetnya itu di dalam ya. Jadi kalau mau ngebongkar itu lebih gampang kalau misalnya kita mau nguras tangki atau ada trouble di dalam tangki, atau kalau kita mau ganti kabel kopling, kabel gas itu gampang, tinggal buka, nggak perlu bongkar-bongkar yang lain kayak jok dan lain-lain. Nah, kalau teman-teman lihat tadi sepintas itu leher knalpotnya itu agak melengkung ya. Nah, ini sebenarnya bukan orinya, nggak kayak gini, ini bikinan, jadi saya dapat udah kayak gini, tapi memang ini kayak model motor klasik banget. Yang orinya itu nggak kayak gini, dia lebih bersudut. Oke
teman-teman, itu tadi review kami tentang satu unit Royal Enfield tahun 2014 warna red chrome yang ada di depan saya ini. Mudah-mudahan video ini bisa menjadikan referensi buat teman-teman yang lagi ngidam pengen punya Royal Enfield dan bingung menentukan pilihan. Ini video detailnya dan mudah-mudahan bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Dan saya terus mengajak kepada teman-teman semua untuk terus mensupport channel Motoris Gak Usah ini dengan cara kayak biasa, mengklik tombol subscribe dan like, dan kalau pengen ngobrol kita bisa ngobrol di kolom komentar. Sampai ketemu di video berikutnya yang mudah-mudahan lebih bermanfaat lagi, lebih keren lagi, lebih inspiratif lagi di channel Motoris Gak Usah ini. Sampai ketemu dan salam roda 2.